Halo nakama, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya di channel Nakama Review. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba. Mungkin kalian semua sudah tidak asing dengan film ini, dan mungkin sebagian dari kalian juga sudah pernah menonton film ini. Namun buat kalian yang masih penasaran dengan alur ceritanya, dan mungkin buat kalian yang malah belum menonton sama sekali, kalian bisa langsung saja menuju channel ini untuk menikmati reviewnya. Dan seperti biasa yang akan membacakan review anime ini adalah nakama terbaik saya. Siapkah Anda, Mbak Google? Siap bang, saya akan selalu nurut sama abang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi terbaik Anda dan ora! Diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Kamado Tanjiro yang sedang bersiap-siap hendak menuju ke kota. Dia adalah tokoh utama dalam anime ini. Di suatu pagi, dia meninggalkan keluarganya dan pergi ke kota terdekat untuk menjual arang. Keluarganya mengalami kesulitan keuangan sejak kematian ayah mereka. Sebagai gantinya Tanjiro lah yang menjadi tulang punggung keluarga saat ini. Walau sosok ayah mereka sudah tidak ada, mereka tetap bahagia. Singkat cerita, Tanjiro pun berpamitan dengan keluarganya dan bergegas menuju ke kota. Ketika Tanjiro tiba di kota, semua menyambutnya dengan ramah. Ternyata Tanjiro sangat terkenal di kota. Tanjiro sendiri senang membantu penduduk kota untuk melakukan tugas-tugas kecil. Di sini diketahui bahwa indera penciuman Tanjiro sangat tajam. Dia bisa mengenali sesuatu hanya dengan mencium baunya saja. Setelah arangnya terjual habis, Tanjiro pun bergegas untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Tanjiro dipanggil oleh salah satu warga yang diketahui bernama Saburo. Saburo meminta Tanjiro untuk bermalam di rumahnya saja. Dia memperingatkan Tanjiro untuk tidak bepergian pada malam hari, dikarenakan perjalanan malam hari sangat berbahaya. Iblis pemakan manusia selalu berkeliaran di malam hari untuk mencari makan. Dan pada akhirnya Tanjiro pun memutuskan untuk menginap. Keesokan paginya, Tanjiro kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia mencium bau darah dari kejauhan. Tanjiro pun sangat terkejut. Dan dia menemukan adiknya telah jatuh bersimbah darah di depan pintu rumahnya. Ketika dia melihat ke dalam rumah, dia sangat terpukul. Melihat kenyataan bahwa seluruh keluarganya telah meninggal dibunuh. Hanya Nezuko seoranglah yang merupakan adik perempuan tertuanya saja yang tubuhnya masih hangat. Tanjiro pun segera menggendong adiknya tersebut untuk dibawa ke kota guna mencari pertolongan. Di tengah perjalanan Tanjiro terjatuh ke jurang. Untungnya mereka tidak apa-apa karena salju di lokasi tersebut sangat lebat. Tanjiro pun mencoba membawa Nezuko lagi. Tapi saat dia mendekati Nezuko, dia malah diserang. Dan ternyata Nezuko sudah berubah menjadi iblis. Tanjiro mencoba untuk menangkis serangan Nezuko. Sambil menangis Tanjiro berusaha tetap menyemangati adiknya untuk berusaha melawan kesadarannya sendiri. Agar adiknya tersebut tetap bisa mengontrol kesadarannya dan tidak berubah menjadi iblis secara total. Tiba-tiba seorang pembasmi iblis bernama Tomioka Giyu datang dan mencoba untuk memenggal kepala Nezuko. Tanjiro pun mencoba untuk menghalanginya. Tanjiro memohon kepada Giyu untuk tidak membunuh Nezuko, karena hanya dialah satu-satunya keluarga Tanjiro yang tersisa.
Tanjiro memberi alasan bahwa Nezuko tidak akan pernah menyakiti siapapun. Namun Giyu menolak alasannya dan menjelaskan bahwa Nezuko telah berubah menjadi iblis yang akan memakan manusia. Setelah itu Giyu menusuk Nezuko dengan pedangnya, yang menyebabkan Tanjiro mengambil suatu tindakan. Tanjiro mencoba yang terbaik untuk menyerang Giyu, tetapi akhirnya dia kalah dan pingsan. Ketika Giyu melihat Tanjiro pingsan, tiba-tiba Nezuko melarikan diri dari genggaman Giyu dan menuju ke Tanjiro yang telah pingsan. Giyu percaya bahwa Nezuko akan memakan Tanjiro yang telah pingsan. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Giyu melihat bahwa Nezuko justru berusaha untuk melindungi kakaknya yang telah pingsan. Nezuko berbalik menyerang Giyu. Sambil diserang, Giyu keheranan dengan perilaku Nezuko yang aneh, yang tidak menyerang manusia melainkan melindunginya. Padahal Nezuko sudah menjadi iblis. Pada akhirnya Giyu pun tidak membunuh Nezuko, tetapi hanya membuatnya pingsan saja. Sampai akhirnya ia pun terbangun. Setelah sadang, Nezuko dikembalikan oleh Giyu. Tanjiro dengan kondisi mulutnya telah diikat bambu untuk berjaga-jaga apabila Nezuko tiba-tiba menyerang dan ingin memakan manusia. Giyu memberikan sebuah alamat kepada Tanjiro dan menyuruhnya untuk mencari Sakonji Urokodaki di kaki Gunung Sagiri. Dia menginstruksikan Tanjiro untuk mengatakan kepada Urokodaki bahwa Giyulah yang mengirim mereka kepadanya. Pada akhirnya Tanjiro dan Nezuko pulang ke rumah untuk menguburkan sisa keluarga Kamado. Dan mereka pergi sambil bergandengan tangan untuk memulai perjalanan mereka. Selesai. Udah bang. Ceritanya sudah habis. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Google. Sama-sama bang. Oke nakama semua, begitulah untuk alur cerita anime Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 1. Dan buat nakama semua yang tertarik dengan alur cerita yang dibacakan oleh partner Mimin ya, tentunya Mbak Google, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat Mimin mengupload video baru. And see you next time. Alright.